kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani hari-hari Anda. Dimanapun Anda berada, kita selalu sharing-sharing 2 hari sekali upload video atau konten terbaru 2 hari sekali, cek saja ya. Nah itu kita sharing-sharing tentang motivasi, parenting, coaching, ada juga tentang dunia pendidikan juga. Dan ada juga kita sharing-sharing tentang pertanyaan dari viewers Beyond Education semuanya. Jadi kalau misalnya mau bertanya langsung saja. Di link deskripsi di bawah sudah disediakan semuanya. Link untuk bertanya ada. Link bertanya itu bisa melalui email atau Google Form. Atau email aja sih lebih tepatnya. Email juga Google Form selalu dicek setiap hari. Dan juga link untuk membaca artikel Beyond Education Podcast. Ada juga link untuk bergabung di grup Beyond Education Podcast. Jadi langsung saja diakses semua linknya. Itu semua linknya itu gratis. Dan konten-konten Beyond Education semuanya silakan disebarluaskan karena kami tidak melarang atau tidak misalnya copyright. Tidak ya. Jadi selama bermanfaat, selama bisa bermanfaat bagi masyarakat, berguna untuk materi-materi misalnya Bapak mau ngisi di mana, Bapak mau ngisi di mana, lihat-lihat Beyond Education Podcast lah gitu. Kali aja ada materi yang bisa disampaikan ulang atau misalnya disampaikan dan bermanfaat bagi audiensnya, silakan langsung saja ya disampaikan saja atau diambil saja kontennya dari kita. Dan juga kita tersedia di Spotify, di radio online Indonesia. Untuk Android biasanya Spotify, untuk Apple biasanya Apple Podcast atau Apple Music ya. Di searching dengan kata kunci Beyond Education Podcast maka akan menemukan kita di sana. Baik, terima kasih. Dan pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Kita mau ngobrolin parenting Pak hari ini Pak. Pastinya sudah terschedule. Iya, terschedule. Soalnya orang tua makin aneh-aneh. Waduh, kayak gimana nih anehnya nih? Jadi saya berpikir Pak, banyak kasus kan sekarang di Indonesia kayak ada kasus Verdi Sambo, maksudnya kasus pembunuhan, kasus ini, kasus itu sebenarnya kan mereka itu semuanya dulunya punya orang tua ya Pak? Pasti. Jadi maksudnya orang tua mereka mungkin apakah tidak menanamkan nilai-nilai baik pada waktu kecilnya? Atau orang tua lupa untuk ngasih tahu jangan berbohong, jangan membunuh, jangan ini. Apakah jadi kayak perjuangan orang tua selama ini itu kayak hancur sudah? Iya. Ketika anaknya tuh melakukan kriminal, melakukan mabuk-mabukan, terus masuk penjara gitu. Jadi kayaknya penting juga nih Pak membahas tentang itu. Benar Gong. Jadi saya ingin mengangkat sebuah tema parenting yang sangat penting kita cermati ya. Semua kegagalan itu dapat diperbaiki. Tetapi ada satu kegagalan yang kalau sampai ini terjadi sulit untuk kita perbaiki. Karena apa? Karena ini berdampak bukan kepada diri kita saja, terutama kepada keluarga kita. Kalau dampak kegagalan itu hanya kepada diri kita saja, itu masih syukur alhamdulillah. Iya, masih kita bisa perbaiki gitu ya. Kita masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau ini terjadi kepada keluarga kita, akhirnya sulit gitu. Kita dapat mengurai benang kusut ini gitu. Terlalu kompleks. Terlalu kompleks gitu. Makanya saya melihat kegagalan yang tidak boleh terjadi yaitu kegagalan kita menjadi orang tua. Kalau kita mengalami kegagalan yang lain, misalnya kegagalan dalam berbisnis, ya, kegagalan dalam bekerja, atau yang lain-lain, itu adalah hal yang bisa langsung kita perbaiki. Iya ya. Kalau misalnya bisnis bangkrut, ya bisa cari lain. Nah, kita bisa bangkit lagi. Kalau jadi orang tua gagal, menjadi orang mana nih kita? Coba deh yang tadi Agung bilang ya, contoh kasus. Misalnya kok banyak orang-orang yang berbuat kriminal, ya, terus berbuat hal-hal yang merugikan sesama, gitu. Pertanyaannya, apakah orang tua mereka dulu tidak mengajarkan gitu nilai-nilai yang positif pada mereka? Kok
mereka bisa sekeji itu gitu. Nah, di sini kan akhirnya jadi tanda tanya gitu. Apakah seorang anak manusia ya, ketika mereka dewasa gitu, mereka bisa melakukan hal yang aneh-aneh, itu terjadi begitu saja. Iya, jadi kayak membawa malapetaka gitu ya. Benar. Coba kalau anak kita sampai melakukan hal itu semua, kira-kira bagaimana perasaan kita menjadi orang tua? Iya. Ya pertama kita sebagai orang tua dan keluarga juga hancur semua. Pasti kecewa. Kecewa banget gitu ya. Iya. Aduh gimana gitu. Misalnya anak kita satu-satunya merusak kehidupan orang lain, apalagi sampai membunuh misalnya. Perasaan orang tua mana gitu yang nggak hancur? Nah, disinilah yang ingin saya bahas gitu. Kita kadang menganggap enteng gitu. Jadi orang tua kan simpel, ya. Kita bisa belajar sambil jalan. Nah, ternyata dengan pola pikir kita yang mengecilkan seperti itu, efeknya itu bisa kemana-mana gitu. Nah, disinilah kita sebagai orang tua itu seharusnya memiliki pola pikir yang terbalik gitu. Kalau saya menganggap simpel menjadi orang tua itu, apakah saya siap dengan konsekuensi yang terjadi gitu di masa depan? Seharusnya kan kita berpikir seperti itu. Bukan kita merasa menjadi orang tua itu simpel, ya semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Nah, gak ada berjalan dengan baik-baik saja gitu. Semuanya itu kan perlu diikhtiarkan, diusahakan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa nanti kalau kedepannya misalnya anak-anak saya ini berbuat masalah, ya sudah, itu sudah takdir Pak. Iya, jadi kayak apa ya, jadi nggak ada tanggung jawabnya gitu. Benar, apalagi kalau dia bawa-bawa dalil gitu. Dia tuh Pak Doni anaknya Nabi Nuh. Jadi dia kafir sendiri gitu. Benar. Saya bingung gitu. Orang tuh bisa banget gitu kan, beralasan gitu. Sampai membawa Nabi coba. Lihat tuh Pak Doni, Nabi yang sudah luar biasa akhlaknya saja, anaknya tuh brengsek gitu, nggak mau mengikuti gitu kan titah orang tuanya. Terus saya tanya, bapak ini Nabi Nuh bukan? Nah di sini kan akhirnya saya melihat, wah ini nih mindset yang kalau kita tidak sadari gitu, ini akan menjadi bumerang buat kita. Kan nggak apple to apple gitu. Bayangin ya, kita melihat sosok seorang nabi yang mungkin ikhtiar mereka itu tidak apa ya, kalau dibandingkan oleh kita itu tidak ada apa-apanya gitu. Nabi saja yang sudah berupaya keras seperti itu, anaknya masih seperti itu. Ya apalagi kita harus berpikir terbalik ya. Benar. Kita kan bukan nabi, kita hanya orang biasa.